Selamat hari Minggu, selamat kita mau beribadah kepada Tuhan hari ini. Sebelumnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah. Sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Sekalipun ribut dan berbuih airnya. Sekalipun gunung-gunung yang oleh geloranya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kalau kami boleh berkumpul di tempat ini. Sebab karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kami boleh ada, kami boleh hadir di tempat ini, merayakan kasih-Mu, merayakan kebaikan-Mu. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat ini, memenuhi setiap kami, Roh-Mu melawat kami, menjamah kami, dan kami mau bersuka cita karena Engkau baik. Terima kasih Bapa, kami mulaikan ibadah kami di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Shalom, warga kerajaan. Apa tanda kita adalah warga kerajaan Allah? Punya boldness, punya keberanian untuk mengucapkan benar di atas benar. Seperti Rasul Petrus. Dalam kisah Rasul pasal yang keempat, lanjutan pasal 3, ada orang yang lumpuh sejak lahirnya. Dan apa yang terjadi? Kuasa dan otoritas dalam nama Yesus. Jadi bekerjanya dinamis dan juga eksosia. Dan orang itu bebas, disembuhkan, bahkan melompat-lompat memuji Tuhan. Akibatnya mereka ditangkap, saudara. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang biasa bermusuhan itu kalau punya musuh yang sama bersatu. Antara Saduki dan juga Farisi. Kita lihat bagaimana mereka bersama-sama dengan kekuatan-kekuatan yang lain. Mereka dimasukkan penjara. Dan pada saat itu mereka ditanya, diinterogasi. Atas otoritas mana? Atas nama siapa kamu melakukan hal ini? Kalau kami harus diadili karena berbuat baik, karena orang lumpuh sejak lahir itu berjalan, ketahuilah olehmu bahwa dalam nama Yesus yang kamu bunuh. Saudara, saya minta perhatian soal ini. Paresia atau keberanian, boldness daripada Petrus dan Yohanes ini, sekarang ini dunia ini marah kepada kita. Kita tahu bagaimana ada bill ataupun undang-undang yang sedang digodok di USA, di US, bagaimana tentang undang-undang antisemit. Tapi juga dimasukkan kalau orang mengucapkan hal bahwa Yahudi yang bunuh Yesus itu antisemit. Ini aneh sekali, saudaraku. Ya, memang mereka matanya digelapkan ya. Dan kita lihat bagaimana itu di dalam kisah Rasul 4 ayat 13. Bahwa keduanya orang biasa, tidak terpelajar, tidak ikut yaitu sekolah yeshiva mereka. Mereka heran. Tetapi they realized that they had been with Jesus. Perhatikan di sana. Mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Dalam bahasa Inggris dikatakan mereka bergaul dengan Yesus. Kalau kita mau dapat confidence, inilah kuncinya. Yaitu bergaul dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Tuhan Yesus ada di surga. Tapi ada Roh Kudus. Dengan kita bergaul dengan Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan dapat keberanian. Saya masih ingat dalam hidup saya. Satu hari saya menghadapi, saudara gak perlu tahu, tetapi saya diancam dengan ancaman yang mengerikan. Dan pada waktu itu, saudaraku, saya dalam keadaan ini paling baik kalau lutut kita gemetar, waktu untuk bersujud dan berseru pada Tuhan. Mendadak Tuhan berikan keberanian yang luar biasa. Dan saya hadapi dan saya mengalami paresia itu. Dan apa influence-nya? Pada saat itu mereka dikeluarkan dari penjara dengan ancaman. Tidak boleh menyebutkan nama Yesus. Dan mereka berkata, putuskan sendiri. Kami harus taat kepada kamu atau taat kepada Tuhan. Dan akibatnya semua gereja mula-mula di Yerusalem, mereka berseru untuk minta apa? Minta keberanian. Mereka tidak minta ancaman diangkat, tapi mereka minta keberanian memberitakan nama Yesus. Dan mereka semua dan memuliakan nama Tuhan dan dengan berani sekali. Karena itu saya berani berkata, Godfidence itu adalah boldness to declare the name of Jesus.
Karena saudara banyak daripada kita itu ragu-ragu. Tidak bangga akan nama Yesus. Dalam hidup saya selalu minta keberanian memberitakan Yesus kepada siapa saja. Karena itulah yang menyenangkan hati Tuhan. Tanpa iman, tidak mungkin berkenan pada Allah. Artinya, without confidence, kita tidak mungkin berkenan pada Tuhan. Shalom, warga kerajaan. Be bold in Jesus' name. Amin. Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Saya melihat wajah-wajah yang bersuka cita pagi hari ini. Amin. Lihat kanan kiri Bapak Ibu Saudara, colek bareng beberapa orang. Kasih tahu Tuhan baik. Amin. Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari beberapa orang kasih jabat tangan kiri kanan Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Kita mau bersuka cita pagi hari ini sebab Tuhan baik. Amin. Haleluya. Puji Tuhan. Kita siapkan hati kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan sebab Tuhan sudah ada di tempat ini. Mari kita hormati Tuhan. Bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan. Haleluya.
pencipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti setiap nafasku menyembahmu selalu. Puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Yes, Lord. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Kau yang terawal dan yang terakhir. Katakan
Senang hatiku menyembahmu, terimalah senam hidupku sebagai persembahan yang segala puji Allah. Haleluya. Senang hatiku menyembahmu, terimalah
worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Come on, mari umat Tuhan, holy, holy. Yes. Sebab Engkau kudus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami semua umat-Mu di tempat ini Tuhan, yang ditebus oleh-Mu Yesus. Sing hari, hari, hari. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow. Kami semua umat-Mu Tuhan, worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Singing holy, holy Lord. Holy, holy, holy are you, Lord. Yes, you are holy. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. The elders and angels bow, we worship you now. Holy, holy, holy are you, Lord. Holy, holy, holy are you, Saya berterima kasih Tuhan buat hadirat-Mu di tengah-tengah kami. Terima kasih
Engkau selalu hadir dengan kami. Terpujilah Engkau Tuhan kami yang besar, Raja di atas segala raja. Engkau yang mengendalikan seisi dunia ini. Engkaulah Tuhan kami dan Raja kami. Berbicaralah pada kami pagi hari ini oleh firman-Mu ya Tuhan. Yang berdoa firman yang hidup, firman yang berkuasa, firman yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun dilepaskan di tengah-tengah kami. Yang berdoa sementara firman disampaikan, sembuhkan yang sakit, kuatkan yang lemah. Tapi lebih daripada itu kiranya firman-Mu berbicara dalam kehidupan kami supaya kami mengenal pribadi-Mu, mengenal jalan-jalan-Mu, mengetahui apa yang merupakan cara kerja-Mu di tengah-tengah kami Tuhan. Hamba-Mu berdoa supaya roh hikmat dan wahyu turun ke atas kami. Supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu, bantu hamba-Mu untuk mengkomunikasikan firman-Mu dengan bahasa yang dapat dimengerti. Biar kami semua diberkati oleh firman Tuhan. Bagi Tuhan semua kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Silakan saudara duduk. Shalom saudara-saudara. Apa kabar? Saudara kelihatan bahagia. Siap. Kita sampai ke minggu ketiga bulan Juni. Ini minggu ketiga kalau kita punya tema, kita akan membahas bagaimana mempertahankan iman kita di tengah-tengah upaya untuk mempengaruhi dunia ini dengan nilai-nilai kerajaan Allah. Sangat mudah karena kita diutus ke dalam dunia, sangat mudah kita kompromi dengan dunia. Sangat mudah kita terjebak dengan jalan-jalan dunia. So khotbah hari ini akan memberikan kepada kita pengertian bagaimana kita stay on course. Tetap punya iman yang kuat, tetap berdiri teguh mengerjakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Nah memang harus diakui bahwa setiap orang percaya diutus ke dunia ini untuk menjadi pengaruh. Itu tema besar kita selama tahun ini ya. God's influence ya. Tema kita bulan ini adalah Godfidence in influence. Ya, artinya harusnya itu confidence in influence. Tapi orang takut confidence-nya untuk dirinya. Gak tahu yang buat tema ini dia bikin bahasa sendiri. Ya. Tapi tujuannya adalah untuk beritahu buat kita bahwa confidence kita, percaya diri kita itu enggak datang dari diri kita. Harusnya datang dari Tuhan. Pernyataan ini tentu penting sekali buat kita. Sebab kita mesti tahu confidence kita terhadap apa yang bakal kita kerjakan bergantung kepada 3 hal penting. Yang pertama bergantung kepada pengetahuan tentang apa yang kita miliki. Itu penting. Kalau saudara tidak tahu apa yang saudara miliki, banyak orang minder gitu kan. Karena dia nggak tahu apa yang dia miliki. Kalau dia tahu apa yang dia miliki, bisa berbeda. Yang kedua adalah bergantung kepada pemahaman untuk melihat keadaan. Seringkali kita melihat keadaan dan kita ditelan oleh keadaan. Betul ya? Kita ditelan oleh masalah kita. Ada banyak orang sibuk membicarakan masalahnya. Sampai masalahnya naik kemudian menenggelamkan mereka dalam lautan masalah. Sehingga mereka tidak bisa lihat Tuhan, mereka tidak bisa lihat jalan keluar, mereka tidak bisa lihat banyak hal dalam kehidupan ini. Berarti seringkali pemahaman kita terhadap apa yang kita hadapi penting, itu penting sekali. Tapi yang ketiga ini yang akan menjadi faktor penentu buat kita adalah bagaimana kita sebagai orang percaya dapat mengambil sudut pandang ilahi terhadap masalah yang ada dalam dunia ini. Itu penting. Bahwa saudara nanti itu bahasa, nanti kita akan ketemu di belakang. Bahasa itu adalah orang percaya harus mahir framing keadaannya. Kalau saya bilang framing paham ya? Orang percaya harus mahir untuk apa? Framing keadaan yang ada menurut kacamata Tuhan. Bukan menurut pandangan kita. 3 hal ini penting yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Jadi kalau saudara ketahui banyak sekali orang ada di dunia ini tidak sadar apa yang sedang dia lakukan bahkan. Tantangan yang dia hadapi dia nggak tahu apa yang dia sedang hadapi. Ya kan? Kalau misalnya saudara sedang berhadapan dengan hal tersebut, saudara mesti tahu bahwa kalau hal tersebut saudara nggak tahu, bagus. Itu berarti saudara harus tahu dan belajar mengetahuinya. Tapi ada orang yang mengerjakan aja
sudah nggak tahu dan tanpa pikir lagi. Itu sudah jadi budaya dalam kehidupannya. Tantangan terberat bagi kita adalah keluar dari budaya yang kita sudah nyaman di dalamnya. Itu paling susah kan. Kita sudah enak, sudah buat semuanya, sekarang mau keluar dari situ susah. Ya. Ada banyak contoh di Alkitab mengenai hal tersebut, saya akan bahas satu persatu. Tapi ini yang kita harus mengerti bahwa kita sebagai orang percaya harus mengingat bahwa kita ini diutus ke dalam dunia. Yesus yang utus kita ke dalam dunia, pokoknya jangan menjadi serupa dengan dunia, itu aja. Jangan menjadi kompromi dengan dunia ini. Yang harus kita pertahankan adalah iman kita. Nah, iman kita ini yang perlu kita bahas pada hari ini. Mari kita buka Alkitab kita. Kita akan membaca dalam kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat. Ayat 16 sampai ayatnya yang ke-18. Ya, kitab 2 Korintus pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-16 sampai ayatnya yang ke-18. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tetapi meskipun manusia lahiria kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya. Jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah apa? Kekal. Haleluya. Ini ada beberapa hal yang kita harus mulai. Oke, kita exegete dengan cepat perikop ini. Dan tentu kalau saudara mau, saudara harus baca ayat yang pertama sampai selesai pasalnya yang keempat ini. Tapi pada dasarnya ayat 16 dimulai dengan kata ini. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu kami tidak tawar hati. Sebab itu apa ya? Apa yang menjadi sebab sampai orang percaya berjalan di dalam dunia yang sekarang ini tapi tidak tawar hati? Krisis pangan di depan mata kita. Krisis ekonomi sudah pasti. Krisis demi krisis bakal terjadi. Kalau orang percaya mau hidup tanpa tawar hati, dia harus mengerti apa yang dimaksud kata sebab itu. Apa yang menjadi penyebab orang tidak tawar hati. Nah, kalau baca Alkitab, kata sebab itu muncul, saudara teliti apa yang ada sebelum dari ayat-ayat tersebut. Di dalam ayat 1 sampai ayat yang ke-15, itu Paulus memberitahukan kepada kita, mengapa kita perlu confidence, mengapa kita perlu punya rasa percaya diri yang kuat di dalam Tuhan, karena begini, sebab Tuhan telah menginvestasi sangat banyak dalam kehidupan saudara, karena Tuhan percaya saudara. Ada banyak orang percaya tidak percaya diri, padahal Tuhan percaya mereka. Tuh, saudara lihat saya. Pak pendeta ini bilang bahwa Tuhan percaya manusia. Itu benar. Tuhan percaya saudara. Makanya kita bilang Tuhan menaruh begitu banyak hal dalam kehidupan saudara. Makanya ayat 1 sampai ayat 15 ada ide yang Paulus sampaikan. Paulus bilang begini, di dalam kita, di dalam tubuh kita ini ada harta yang luar biasa. Ada harta dalam bejana tanah liat ini. Kata Paulus, in you there are treasure, rich of God. Ada dalam saudara. Saudara kaya loh, jangan sembarang. Saudara lihat saya, mulai sedang menghayal ini datang . Oh enggak, ini benar. Ini benar. Confidence kita harus ada pada apa yang Tuhan telah berikan buat kita. Tuhan telah investasikan semuanya dalam diri saudara. Baca aja di atasnya. Paulus bilang, aku percaya makanya aku berkata-kata bahwa di dalam bejana tanah liat ini tersimpan kekayaan yang besar. Saya tahu nggak ada amin, itu sudah biasa. Karena memang yang begini susah dipercayai. Karena tidak kelihatan.
kita sekarang ini sedang hidup di dunia yang sangat mengandalkan hal yang kelihatan. Mengandalkan hal yang sifatnya narsisistik. Narsis. Tahu narsis? Oke, saya tidak perlu cerita lagi tentang narsis itu. Sudah berkali-kali saya cerita. Narsis itu artinya sebenarnya adalah cinta diri. Loving self. Narsis. Jadi jangan berkata, saya mau narsis dulu ah. Itu orang nggak ngerti kata narsis. Narsis itu adalah yang dibenci Alkitab itu narsis. Jangan salah. Kita sedang hidup di budaya di mana orang ingin menampilkan hal lahiriah dengan cara yang over the board. Sudah luar batas. Segala sesuatu mau dia tampilkan. Tidak ada sekresi lagi sekarang. Betul kan? Orang mau tampilkan saja. Kamarnya dia mau kasih tunjuk di dia punya Facebook. Makanya ada keanehan. Zaman dahulu. Kalau ada orang buku harian ini didapat orang kemudian dibaca. Marah setengah mati. Kalau sekarang. Kalau boleh isi-isi perutnya dia kasih tahu juga dunia. They want to try to show people that there's something. That there exists. Mereka mau menunjukkan hal tersebut. Paulus bilang itu enggak penting. Sebab itu sifatnya sementara. Itu bakal selesai. Kita harus rubah pola pikir kita. Supaya kita punya confidence menghadapi krisis, menghadapi masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Saudara mau menang? Mulai dari sini. Mulai dari sini. Di tengah-tengah dunia di mana orang mempertimbangkan dan menganggap tinggi penilaian lahiriah, kita harus ganti. Kita harus punya penilaian batiniah. Lalu batiniah. Masalahnya batiniah kodong itu tidak kelihatan. Jadi saudara bakal tidak dipuji, bakal nggak dipuji. Tapi kalau ini kita tidak bangun, kita bahaya. Kita bisa dirapuh di tengah-tengah dunia ini. Sebab dunia ini hanya akan menganggap orang yang kelihatan. Yang tidak kelihatan tidak dianggap. Padahal Tuhan bilang begini, yang kelihatan sifatnya sementara. Sedang yang tidak kelihatan sifatnya apa? Kekal. Jadi saudara mau bangun yang mana? Ya kan? Kita harus memutuskan. Iman kita harusnya konsentrasi kepada perkara-perkara yang tidak kelihatan. Yang Tuhan sudah investasikan di dalam kita. Makanya kita itu punya apa itu? Confidence. Bahwa saya confidence. Walaupun saya tidak punya apa-apa di dunia ini. Saya akan tetap dapat melakukan kehendak Allah. Sebab Tuhan telah investasi semua yang baik di dalam kehidupan saya. Ada harta di dalam saya. Kita bacalah. Di dalam kitab 2 Petrus pasal 1 ayat yang ketiga. Baca dulu kata itu ayat yang saya suka. Salah satu ayat yang saya sukai di Alkitab. 2 Petrus pasal yang pertama ayat yang ketiga. Kita baca dulu. Karena kuasa ilahinya telah apa? Menganugerahkan kepada kita. Telah. Bukan nanti. Apa? Segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang serupa dengan Kristus. Itu arti kata saleh diterjemahkan dari bahasa Inggris godly. Yang artinya adalah keserupaan. Jadi sebenarnya kita ini harus mengerti bahwa segala sesuatu yang berguna untuk saudara jadi serupa dengan Kristus sudah dia berikan pada saudara. Sudah tuh. Sudah belum? Nah makanya kita harus paham itu dulu. Makanya saya bilang pengetahuan kita harus kuat pada apa yang kita miliki. Segala sesuatu yang perlu. Sudah. Jadi bagian kita adalah mengeluarkan. Lowong sudah ada. Cara mengeluarkan bagaimana? Makanya di gereja ditawarkan pelayanan buat saudara. Makanya orang harus bekerja. Bekerja tidak harus di sebuah perusahaan. Kerja sendiri. Keluarkan apa yang ada dalam saudara. Pemalas dilarang hidup. Because when you work, waktu saudara bekerja, saudara mengeluarkan yang di dalam saudara. Yang gak kelihatan itu keluar. Iya, di dalam saudara ada banyak hal. Tapi dari wajah kayaknya gak percaya. Dari kelihatan sih, dari sini kelihatan. Kelihatan saudara seperti, masa sih? Ini kalau bahasa Makassarnya, caruk sekali kayak ini. Boleh di pendeta bilang saya punya semuanya. Sih, cara melihat saudara aja yang salah.
Alkitab saya sudah tunjukkan tadi bahwa dalam saudara ada harta bejana, dalam bejana terlihat ada harta yang tidak terkira, dalam saudara telah dianugerahkan semua yang berguna sudah ada dalam saudara. Sudah. Cuman kan dia memang enggak kelihatan. Dia nanti kelihatan kalau saudara mulai melayani. Dia mulai kelihatan, saudara mulai bekerja, saudara mengeluarkannya. Makanya jangan batasi diri saudara. Cuma karena waktu pertama bekerja cuma uang sedikit yang saudara dapat. Jangan batasi dengan ukuran uangnya. Ada dalam saudara yang lebih powerful daripada itu. Amin. Confidence kita terbangun pada hal tersebut. Ditulis oleh Alkitab di 2 Korintus pasal 4 tadi, ayatnya yang ke-16, itu batin kita yang diperkuat. Bilang dulu kekuatan batin. Kekuatan batin ini mempengaruhi caramu melihat sesuatu. Kekuatan batin ini mempengaruhi saudara melihat sesuatu yang terjadi di sekitar saudara. Makanya ayat 17 menunjukkan kepada kita sebuah pemahaman yang penting bagi orang percaya di tengah-tengah dunia ini. Ini yang disebut dengan framing tadi. Ini yang disebut dengan kalau saudara punya pemahaman yang benar, kamu dapat framing keadaanmu. Tahu framing ya? Pak, bahasa tinggi itu bukan bahasa tinggi, itu bahasa udah biasa itu. Framing itu adalah saudara menggunakan cara pikir sorgawi untuk memutuskan keadaan duniawi. Itu framing namanya. Saya kasih contoh. Orang beriman di Alkitab, they are great framing. You know, they frame everything. Keadaannya nggak sesuai dengan yang mereka harapkan, tapi mereka tetap melihat bahwa Tuhan ada di situ. Gitu. Itu framing namanya. Contoh di Alkitab. Contoh. Di dalam kitab Yakobus pasalnya yang pertama ayatnya yang kedua. Coba kita baca ayat itu. Kata itu adalah framing itu kayak kata anggapan. Paulus itu raja menganggap. Dia jago banget menganggap sesuatu. Nah Yakobus juga punya pemahaman yang sama. Musa juga punya pemahaman yang sama. Saya tunjukkan pada saudara pelan-pelan. Coba lihat. Saudara-saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan. Dengan kata lain, anggaplah sebagai satu kebahagiaan kalau kamu menderita. Menghayal misedeng orang bilang. Tapi itu namanya apa? Framing. Kalau cara berpikirmu seperti cara berpikir Tuhan, kamu melihat dunia dengan cara yang berbeda. Penderitaan jadi kebahagiaan. Tuh. Masih belum nangkap nih kayaknya. Ini agak berat ini kayaknya. Kata framing itu dalam bahasa aslinya yang artinya adalah menganggap, consider, itu punya pengertian begini. Ini kamu menderita, tapi kamu menganggapnya sebagai apa? Suatu kebahagiaan. Bisa nggak? Bisa nggak? Hanya orang-orang yang pikirannya dilatih. Nah, dengarkan saya baik. Iman tidak bertumbuh kalau pikiran saudara nggak dilatih. Dilatih dengan membaca firman Tuhan. Sebab kita tidak mengerti cara berpikir Tuhan kan. Seperti tingginya langit dari bumi. Tapi Alkitab berkata yang menyambung pemikiran Tuhan yang sangat tinggi dengan cara berpikir kita yang rendah ini adalah firman-Nya dia sampaikan buat kita. Makanya orang yang mendengar firman kemudian timbul iman dalam dirinya, itu berarti sebenarnya bukan cuman rasa percaya, tapi pemikiran yang berubah tentang situasi yang kamu hadapi. Saya nggak tahu saudara mengerti yang saya sampaikan apa tidak itu bilang. Jadi artinya begini, dengar saya baik-baik. Saudara mungkin dalam keadaan yang buruk menurut anggapan dunia, tapi sebenarnya saudara melihatnya sebagai ini. Ini adalah kebahagiaan sebab saya menemukan sesuatu harta di tempat yang tersembunyi ini. Ada framing di kepala saudara gitu. Itu yang dibilang oleh Yakobus tadi. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai apa? Pencobaan atau penderitaan. Itu yang Paulus bilang. Sebab penderitaan yang ringan yang sekarang ini. Mari saya beritahu dulu yang Paulus anggap ringan. Saya sudah bilang tadi,
Paulus ini raja menganggap. Nah dia bilang bahwa yang ringan itu tahu apa? Ini yang dia sebut dengan yang ringan. Saudara boleh mesti mundur ke belakang ke 1 Korintus pasalnya yang ke-6 sampai pasalnya yang ke-9. Di mana dia menceritakan perjalanannya, penderitaannya, kesulitannya. Jadi gini, yang dia sebut dengan penderitaan ringan itu begini. Dipukul 3 kali. Kamar karam kapal, dipagut ular, hampir mati, puasa terpaksa, di penjara. Dia bilang apa itu? Ringan. Dan sementara. Tidak ada penderitaan yang bakal kekal pada saudara. Bakal berlalu itu. This is too shall pass. Tidak ada penderitaan yang menetap pada saudara. Penderitaan itu bukan milikmu. Jangan rangkul dia dan sayang-sayang dia. Biarkan aja dia datang, habis itu dia bakal pergi. Itu kita mesti berpikir demikian. Jadi Paulus bilang bahwa penderitaan itu dipukul 3 kali. Saudara mau tahu apa yang dimaksud dipukul 3 kali? Ada yang tahu gak? Dipukul 3 kali itu adalah hukuman, capital punishment. Jadi gini, dipukul 3 kali itu gini. Orang dihukum oleh Roma punya cara hukum. Gini, saudara yang jadi yang bersalah ini, konfliknya ini dibawa. Saudara kemudian disuruh begini di sebuah kuda-kuda. Terus kemudian elit guardnya Romawi ya akan ambil kayu ya segede inilah. Segini, ini. Ya kira-kira gitu, diameternya mungkin sekitar 10 cm gitu. Kemudian mereka pukul di belakang, sini, 3 kali. Pak, 3 kali. Akibatnya itu lumpuh Pak. Jadi Paulus dipukul kayak gitu. 3 kali. Dicambuk 50 kurang 1, 5 kali. Kali sendiri 49 kali 5, kali 50 sendiri itu. Dan cambuk Romawi kan, ya cambuk biasa. Cambuk Romawi bukan kayak cambuk kuda di Malino apa di mana, bukan. Cambuk Romawi pakai metal. Dia kalau kena di saudara dia cabik seluruh dagingmu. 5 kali 49. Ya, itu sendiri. Coba. Paulus menyebutnya apa? Penderitaan ringan dan sementara ini. Apa namanya itu? It's framing. Karena cara berpikirnya bukan cara berpikir dunia lagi. Cara berpikirnya, imannya membawa dia melihat sesuatu lebih daripada sekedar keadaan yang ada. Dia melihat sesuatu yang lebih besar daripada itu. Makanya benar kata Paulus. Di dalam kitab Kolose pasalnya yang ketiga. Coba kita baca Kolose pasalnya yang ketiga. Ayatnya yang pertama dibilang begini. Nah, coba kita lihat Kolose pasal yang ketiga, coba. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Ayat yang kedua, pikirkanlah perkara yang mana? Di atas, bukan yang di bumi. Halo, berarti ada latihan pola pikir. Untuk yang sudah ada bersama dengan saya selama 5 tahun di gereja ini, walaupun kita berpisah selama 2 tahun karena pandemi, tapi selama 5 tahun kita udah ketemu. Tahun 2019 saya habiskan waktu 6 bulan hanya untuk mengajar tentang apa? Mental construction. Bagaimana saudara membangun cara berpikir. Jangan menganggap bahwa ini hanya terjadi karena ada pendeta tumpang tangan kamu langsung mengerti, enggak. Ini sebuah latihan pemikiran. Pikirkan terus, dilatih kebiasaan baru untuk berpikir iman, logika iman. Mulai mempercayai bahwa ada hal-hal yang dunia mungkin tidak percayai, kita mempercayainya bisa terjadi. Mengapa? Itu namanya logika iman. Oh ini nggak bisa nih Pak, tapi Tuhan bilang bisa. Iya dong. Tahu nggak? Mengerikan sekali sih kalau kita tahu logikanya ini. Di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat 1 itu, latar belakangnya, karena kan kata dimulai karena itu kan, betul gak ya? Coba Kolose pasal 3 tadi, ayat 1, karena itu. Berarti sama dengan sebab itu. Kamu mesti kasih tahu, karena itu apa? Karena itu dibaliknya, kalau saudara baca ayat yang pertama di pasal 2, sampai ayat yang ke-28, saudara akan menemukan ide ini. Bahwa ada kemungkinan besar orang Kristen itu gagal melihat perkara-perkara rohani
perkara-perkara yang ilahi karena agamawi. Kalau cuma jadi agama, makanya Paulus bilang, berhenti itu. Hari raya, bulan baru, jangan makan ini, jangan sentuh itu, jangan. Itu adalah aturan-aturan. Apa sih itu? Itu cuma aturan-aturan apa? Tradisional. Itu adalah cuma sekedar agamawi yang mereka buat hanya untuk memuaskan keinginan duniawi mereka. Gak ada untungnya itu dia bilang. Jadi kalau sudah pikir cuma masuk gereja udah cukup, selesai kamu. Kau pikir berbuat agamawi udah cukup, selesai kamu. Kamu ditelan oleh dunia ini. Itu benar. Paulus bilang, hei, kamu harus membangun sebuah kebiasaan baru. Latih cara berpikirmu untuk memiliki pemikiran iman. Kamu framing ini situasi. Udah, kalau kamu punya pemikiran Kristus, kamu mulai berpikir seperti Tuhan berpikir, kamu dapat framing keadaan. Kenapa? Kenapa hal tersebut terjadi? Itu dia. Makanya orang bisa bersuka cita dalam penderitaan. Mengapa orang bisa bersyukur ketika dilukai? Mengapa orang tetap bisa mengampuni walaupun ada kemungkinan mereka pahit di dalam mereka? Mengapa? Karena mereka tahu waktu mereka berpikir seperti Tuhan berpikir, mereka dapat mengerjakan perkara-perkara yang sukar. Tapi bisa. Karena apa? Mereka framing. Misalnya Musa. Saudara cari di kitab Ibrani pasalnya yang ke-11. Alkitab bilang, kata framing itu muncul. Karena Musa menganggap hidup menderita bersama umat Tuhan jauh lebih nikmat, jauh lebih baik daripada hidup secara nyaman di istana Firaun. Dia apa? Menganggap. Makanya dia tinggal di istana Firaun, dia pergi menderita dengan umat Tuhan. Kenapa dia pilih pilihan itu? Karena apa? Dia framing. Dia punya anggapan. Imannya mempercayai bahwa dengan melihat perkara-perkara spiritual, kuasai cara berpikir, dia dapat framing keadaannya. Dia tidak perlu dibentuk oleh dunia ini. Ada banyak orang dibentuk oleh dunia ini loh. Kalian gak dengar di YouTube di mana pendeta mulai berpikir, udahlah beriman gak penting lah, yang penting ada duitnya. Bayangan itu jelas Pak. Sudahlah kalau mau lihat gereja berhasil, lihat uangnya banyak apa tidak. Saya pengen tahu satu saat apakah manusia dapat ditolong oleh uang ketika mereka ada di ujung tanduk mau mati dan uangnya bisa tolong mereka. Saya pengen tahu. Saya pengen tahu. Karena memang ujungnya selalu itu. Yang luar biasanya adalah, ini yang paling gak enak. Kita tahu kata Alkitab benar, tapi kita tidak mampu menghidupinya. Karena apa? Kita gagal untuk mengembangkan pemikirannya. Jadi kita kemudian jatuh bangun kepada cara berpikir agamawi, cara berpikir tradisi, kita dikalahkan dan ditelan oleh dunia ini. Kalau saudara menderita, apa yang saudara pikirkan? Hal pertama ini orang Makassar, mati mija. Mati memang tongko. Kenapa? Our mouth. Kita enggak latih. Kenapa kita tidak mengucap syukur di tengah-tengah kesulitan? Paulus bilang dengan jelas, penderitaan yang ringan ini mengerjakan bagi kami apa? Kemuliaan kekal. Karena begini, kita memang hidup di dunia, tapi kita tidak perlu hidup dengan cara dunia. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga, please. 2 Korintus 10 ayat yang ketiga, coba kita lihat dulu. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara apa? Duniawi. Ya betul, betul. Oh kita masih hidup di dunia, tapi cara kita bukan cara dunia. Cara kita harus cara yang kita lihat Tuhan Yesus kerjakan. Harusnya adalah cara yang Paulus katakan, yuk naik ke sini, kamu bisa lihat. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi ini. Bukan pada sistem dunia ini, bukan. Kamu tidak berjuang dengan cara duniawi. Itu dong, itu.
Kita sedang hidup di dunia yang menawarkan kepada kita kenikmatan sementara. Dan Paulus beritahukan buat kita, sebab yang kelihatan dengan mata, itu sifatnya apa? Sementara. Sedangkan yang tidak kelihatan, sifatnya apa? Kekal. Now you decide. Saudara putuskan sekarang. Saya tidak berbicara dengan anak-anak kecil, saya berbicara dengan orang dewasa bahwa saatnya kita memutuskan bahwa ini waktunya saya harus hidup dengan cara yang tidak duniawi. Saya harus hidup dengan cara seperti yang Tuhan inginkan. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan. Sebab itu yang disebut iman. Iman itu kita melihat Tuhan yang tidak kelihatan pada segala keadaan kita. Bisa nggak? Saudara bisa lihat Tuhan nggak di keadaan saudara? Ketika kita kehilangan orang-orang yang kita kasih, masih nggak kita bisa berdiri dan melihat Tuhan di tengah-tengahnya? Masih nggak? Ketika penderitaan yang banyak, kesulitan finansial yang banyak, masih nggak kita bisa berdiri dan melihat Tuhan di tengah-tengahnya? Masih nggak? Masih nggak? Karena iman memang membuat kita bisa melihat Tuhan yang tidak kelihatan. Coba kita baca ayat tersebut. Sayangnya terjemahan Indonesia nggak terlalu bagus, jadi multimedia siap-siap bahasa Inggris di belakang. Ibrani pasalnya yang ke-11. Ini tentang Musa. Ya, saya bacakan aja kata framing tadi itu, ayatnya yang ke-26. Karena ayatnya ke-26, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab apa? Pandangannya ia arahkan kepada apa? Kepada upah. Bilang dulu upah. Kita harusnya melihat upah, tapi bukan upahnya yang penting. Kamu harus melihat yang memberi upah yang penting. Sebab jangan cuma baca ayat 26, kita pindah ayat yang ke-27. Karena iman, maka ia telah meninggalkan Mesir dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan sama seperti ia melihat apa yang terjemahan itu enggak tepat. Terjemahan yang tepat adalah dia melihat dia yang tidak kelihatan. Coba terjemahan bahasa Inggris coba. I think it's in the, terjemahan itu dia bilang begini. Ya, ini kata yang dipakai. By faith he forsook Egypt, not fearing the wrath of the king, for he endured as seeing him who is invisible. Seeing him. Melihat dia yang gak kelihatan. Siapa yang dimaksudkan? Tuhan. Jadi bukan cuma upah di ayat 26, sekarang dia lihat pribadi Tuhan. Itu dia itu. Iman membuat kita melihat apa yang gak kelihatan. Itu iman. Tapi again kan, kita sebenarnya iman sih iman. Tapi realitanya, justru realitanya kita harus bawa. Karena realita yang tidak kelihatan itu juga real. Kita hidup di zaman seolah-olah nanti lihat baru ada. Enggak. Ada banyak hal yang tidak kelihatan, tapi mereka sama realnya dengan yang kelihatan. Tapi ini bahasanya, seen things or unseen things are the same reality with a different manifestation. Manifestasinya aja yang beda, tapi realitanya sama. Tidak kelihatan bukan berarti nggak ada. Saya tanya dulu saudara. Ada enggak dari saudara yang enggak kelihatan tapi ada? Contoh, pikiran tak. Kelihatankah pikiran tak? Kan dia enak kalau saya bilang, ini orang enggak ada pikiran, ini orang. Saudara tersinggung. Karena itu saudara berarti dalam bahasa Jermannya tongolo. Dompala. Karena enggak ada pikiran. Tapi kan saudara enggak mau dibilang enggak ada pikiran. Tapi kelihatankah pikiranmu? Enggak kelihatan. Tapi adakah dia? Ada. So, pikiran kita real enggak? Real. Ya ampun. Real banget pikiran saya.
Lebih real bahkan dari apa yang saya lihat barangkali. Sangat real. Tapi kita selalu menganggap tidak ada. Astaga. Itu kecelakaan logika namanya. Ya kalau kita bahas lebih jauh namanya cacat logika. Kita nanti lihat yang ada dulu. Jadi kalau orang berkata nanti ada dulu baru dia ada, maksudnya kelihatan dulu baru dia ada, sudah gagal. Makanya di sini kita harus mengembangkan penglihatan pada hal yang tidak kelihatan. Berharaplah pada sesuatu. Lihatlah ke depan. Jadi iman, forecast, melihat bahwa Tuhan pasti akan mengerjakan banyak hal. Perenungan firman Allah juga sama. Kita melihat sesuatu yang belum terjadi, tapi kita tahu itu pasti terjadi. Iman selalu begitu. Iman selalu membuat sesuatu yang gak kelihatan menjadi jelas di mata kita. Kan gitu. Kayaknya sudah hampir mengerti kalau dari mata sih sudah mulai nangkap. Oke, saya harus akhiri dengan ini. Saya mesti selesaikan dengan ini. Karena ini penting sekali buat kita. Paulus kemudian bilang di ayatnya yang ke-18. Sebab yang kelihatan sifatnya apa? Sementara. Yang tidak kelihatan sifatnya apa? Kekal. Suruh mau pilih yang mana? Kita mau yang gak kelihatan kan? Ya kan? Tapi yang kelihatan ada tiap hari. Jangan sampai saudara berkata, saya tidak melihat istriku yang kelihatan. Yang kau sambarang, terus saudara ciptakan sendiri pernikahan dalam roh. Saya tengking itu roh jahat itu, enggak boleh. Jangan sampai saudara bikin sendiri, kebenaran sendiri. Sudah mesti jelas. Framing ini penting buat kita. Sebab itulah realita iman kita. Realita iman kita. Makanya orang percaya di sepanjang sejarah. Dianiaya, disiksa, mau dihancurkan. Dan saya beritahu pada saudara, kita sekarang sedang berhadapan dengan tantangan yang paling serius soal iman kita. Ingat? Saya sudah ulang-ulang katakan, ada yang disebut dengan apa? Christian progresif itu upaya untuk apa? Itu namanya upaya untuk apa? Meruntuhkan kekristenan. Deconstruction of Christianity. Mereka menyerang Alkitab yang kita percayai. Mereka menyerang pribadi Yesus yang adalah Allah dan Tuhan. Mereka berkata, moga itu cuma teladan biasa aja. Mereka menyerang gereja sambil berkata gereja adalah institusi paling bobrok dalam sejarah. Mereka berusaha mengatakan bahwa keluarga tidak perlu ada di dunia ini. Maka hapuskan keluarga. Siapa mereka ini? Mereka adalah musuh-musuh iman. Yang tidak bisa melihat pengharapan yang terkandung di dalam Kristus. Saya berdoa supaya iman kita tetap diteguhkan. Saudara tidak perlu kompromi dengan dunia ini. Karena saudara tahu bahwa iman saudara teguh di dalam saudara. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa dan menyiapkan hati kita. Saudara boleh mempersiapkan roti dan anggur saudara. Bapa di sorga, kami datang kepadamu berterima kasih untuk pagi ini. Berdoa supaya Tuhan memberkati kami. Tuhan, sebentar kami akan masuk dalam perjamuan kudus. Kami berdoa supaya Tuhan menguduskan roti dan anggur ini menjadi persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Waktu kami makan roti ini kami bersekutu dengan tubuh-Mu. Waktu kami minum anggur ini kami bersekutu dengan darah-Mu. Berkati umat-Mu sekalian. Berkati kami sekalian di dalam perjamuan kudus ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari kita persiapkan semuanya kemudian kita bangkit berdiri. Sudah persiapkan roti dan anggur di tangan saudara. Kemudian kita akan berdoa. Alkitab mengajarkan kepada kita bahwa setiap kali kita bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, kita harus melakukannya dengan hati yang benar, dengan motivasi yang benar. Kita harus mengakui tubuh Tuhan. Bahwa pada tubuh Tuhan inilah dia telah menanggung semuanya. Kalau orang Israel, mereka makan roti tidak beragi dan minum anggur, mereka memperingatkan mereka keluar dari tanah Mesir. Tapi waktu Yesus ajarkan kepada kita,
kita makan dan minum tubuh dan darahnya, bersekutu dengan dia. Itu dia berkata begini, supaya Bapa dan aku diam di dalam kamu. Jadi kita makan ini untuk memberitahukan kepada kita, hey, in you there is God. Di dalam saudara ada Tuhan yang berdiam. Itu sebenarnya memberitahukan kepada saudara, di dalam saudara ada harta yang melebihi segala sesuatu. Mari kita angkat roti tangan kanan kita dan dengarkan apa kata firman Tuhan mengenai makan dan minum tubuh dan darah Tuhan. Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan. Ia mengambil roti, mengucap syukur atasnya, dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah menjadi peringatan akan daku. Pada tubuh ini, pada tubuh Kristus ini, dia telah menanggung dosa saudara, pelanggaran saudara, penyakit saudara, kutuk saudara, kelemahan saudara telah ditanggung pada tubuh ini. Dan pada tubuh ini juga dia telah melakukan semua kebenaran firman Tuhan. Tubuhnya menjadi pelaksana kehendak Tuhan. Mari bersekutu dengan tubuh Kristus. Makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. The body of Christ. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Demikian juga dia mengambil cawan serta berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Ambil dan minumlah menjadi peringatan akan daku. Darah Kristus adalah darah penebusan. Tapi darah Kristus juga darah kemenangan. Oleh darah anak domba yang mengalahkan iblis ular tua itu. Untuk itu mari bersekutu dengan darah penebusan dan darah kemenangan Tuhan Yesus Kristus. Minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Blood of Jesus. Haleluya. Ambil waktu. Saya mau saudara lihat imanmu. Saudara lihat bagaimana engkau melihat masalahmu. Mungkin ada yang datang punya masalah. Ada yang datang punya banyak hal. Saya mau saudara melihatnya dengan kacamata iman. Saudara melihatnya dan framing keadaanmu. Bahwa situasimu sekarang akan selalu punya jalan keluar. Situasimu sekarang bukan apa-apa dibanding apa yang diderita oleh Yesus. Framing keadaanmu. Mungkin ada yang punya penyakit yang mungkin orang berkata tidak bisa disembuhkan. Di dalam Tuhan bisa disembuhkan. Mungkin orang berkata ini adalah jalan yang buntu. Di dalam Tuhan selalu ada jalan. Mungkin sudah berkata ini enggak ada jalan keluarnya. Yesus adalah jalan. Saudara pasti akan bertemu dengan jalan. Mari lihat. Saudara lihat masalahmu. Orang beriman. Dia tidak akan menyerah. Mungkin dia menderita. Mungkin tubuh jasmaninya kemudian mengalami keberosotan. Tapi manusia batinianya diperbarui dari hari ke hari. Mari beberapa saat saudara lihat keadaanmu, bicara pada Tuhan. Dia ada dengan kita. Seperti Musa bisa melihat dia yang tidak kelihatan. Mari. Seperti Tuhan berkata, come and see me. Marilah kepadaku. Datang dan lihatlah. Tuhan ada. Dia baik. Dia berikan jalan keluar buat kita. Oh, thank you, Lord. Thank you to Jesus. Jesus. Mari bicara pada Tuhan. Semua orang bicara pada Tuhan. Tuhan ada dengan kita. Have mercy on your people. Have mercy on us, oh God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Oh, dear God, I worship you. Thank you. Tuhan, aku berdoa biar mata kami tertuju kepadamu. Supaya kami bisa seperti Yesaya. Dia kata, I see the Lord.
I see the Lord is high and lifted up, and His government upon His temple. Tuhan, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Thank you Lord. Sekarang mari berdoa. Sampaikan doamu pada Tuhan beberapa waktu ini. Take your time. Sampaikan apa aja yang kamu inginkan. Tuhan ada. Tuhan, terima kasih. Oh yes Lord. Sekarang mari kita akan berdoa supaya pemerintahan Tuhan terjadi atas kehidupan kita di sorga, di bumi ini sama seperti di sorga. Mari kita berdoa doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu. Jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kepada kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan sudah duduk sebelum nanti akan ada pengumuman yang lain. Saya punya sebuah pemberitahuan penting buat kita sekalian. Saya minta maaf kepada kebaktian yang pertama. Saya semakin semangatnya saya lupa. Saya harus mengumumkan tadi pagi. Tapi saya umumkan saya buat kita sekalian bahwa bulan ini approximately bulan ini akan merupakan bulan terakhir kita ada di ibadah di sini. Mulai bulan Juli kita akan pindah ke tempat yang pernah kita pakai selama bertahun-tahun. Kita akan kembali ke Suki, ya, Makassar Suki. Nah, pertimbangan lama, pergumulan panjang, mengingat setting up yang selalu jadi masalah, so we decide we gotta go there ke Makassar. I don't know how, tapi kita akan kita memutuskan bahwa supaya kita bisa selesaikan aja dan kemudian kita bisa akhir bulan ini selesai seluruhnya. Jadi berharap Juli minggu pertama saya nggak ada di sini, bahwa ya weekend kita mungkin bisa pindah ke sana. Jadi doakan hal tersebut. Jadi dipersiapkan aja. Jadi kita masih punya 2 minggu ada di sini sebelum pindah ke Makassar Suki. Jadi ya sudah tahu Makassar Suki, tahu aja kita. Yang sampai sudah tidak tahu. Ya. Bersemangatlah. Karena ya kita berharap kita bisa pindah ke situ dan let's see what we can do, ya. Ya udah itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Masih bersuka cita. Amin. Haleluya. Terima kasih buat Pastor Jonathan yang telah memberkati kita dengan firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Pastor buat pelayanannya, diberkati dengan urapan yang baru. Dipakai dengan luar biasa, Tuhan memberkati. Baik, kita akan doa untuk persembahan. Firman Tuhan berkata di 2 Korintus 9 ayat 7, Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita membawa persembahan kita yang terbaik. Kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Kami telah diberkati dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan tandanya kami bersuka cita Tuhan, kami datang, kami mau memberikan persembahan, kami membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan. Kami percaya Tuhan, biarlah persembahan ini boleh dipakai Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu dan dipakai Tuhan untuk pelayanan di tempat ini Bapa. Tuhan memberkati jemaat yang memberi Tuhan dengan sukacita, dengan berlipat-lipat kali ganda Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya.
Sebelum kita akhiri ibadah kita pada siang hari ini, seperti biasanya di musim-musim seperti ini ada mulai diawali dengan liburan, anak sekolah mulai libur, kita biasanya kedatangan beberapa saudara kita dari tempat lain, daerah yang lain. Mungkin ada beberapa Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini, haleluya. Nah, kita menyambut mereka. Selamat datang di dalam rumah Tuhan, di GBI Rock Makassar, haleluya. Kami menyambut Bapak Ibu Saudara, haleluya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Aku nyatakan kebesaran-Mu, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus menyelamatkan, menyatakan. Aku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus menyelamatkan. Ku nyatakan, ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus menyelamatkan. Kami nyatakan Tuhan, yang ku nyatakan kebesaran, ku saksikan di setiap nafasku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus menyelamatkanku. Perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus menyelamatkanku. Sungguh perbuatan-Mu Tuhan, perbuatan-Mu ajaib bagiku, Yesus menyelamatkanku. Berbahagialah kamu, rukunlah kamu, bersukacitalah kamu dan ketahuilah bahwa Tuhan itu baik. Jalan orang benar adalah seperti cahaya terang. Kian lama kian terang sampai seperti rembang tengah hari. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan berikan kepadamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera, limpah rahmat supaya diberkatilah kehidupanmu, diberkatilah keluar masukmu, diberkatilah keluargamu dan orang-orang yang kau kasihi, diberkatilah pekerjaanmu, usahamu, bisnismu, studimu, pelayananmu, apa saja yang dikerjakan oleh tanganmu dilipat gandakan oleh Tuhan. Kiranya tangan-tanganmu ini menjadi tangan kesembuhan, tangan keberkatan dan tangan pemulihan bagi semua orang yang kamu jumpai, karena Tuhan menyertai engkau akan berdiam dalam kehidupanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan diberkati Tuhan berkata bersama-sama, amin. Happy Sunday everyone, enjoy your day.